Pahlawan. Pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Tanpa jasa para pahlawan, bangsa Indonesia belum tentu akan merasakan nikmatnya kemerdekaan. Melalui sosok mereka, simbol tentang perjuangan, membela kebenaran, dan pengorbanan senantiasa dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka yang gugur dan berjasa kepada negara biasanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai salah satu bentuk tanda jasa kehormatan kepada jasa-jasanya selama hidup. Tapi sebelum itu, apa itu Taman Makam Pahlawan? Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pahlawan nasional, anggota militer, dan para pejabat tinggi negara. Sebagai bentuk pelestarian nilai kepahlawanan dan untuk menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial, serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan Taman Makam Pahlawan ini diperlukan sebagai bentuk tanda jasa kepada mereka yang telah berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Taman Makam Pahlawan biasanya dikelola oleh pihak Dinas Sosial. Dan salah satu Taman Makam Pahlawan yang bersejarah di kota Tasikmalaya yaitu Taman Makam Pahlawan Karung Kusumah Bangsa, yang tepatnya berada di Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Taman Makam Pahlawan Kusumah Bangsa telah ada sejak 1951. Dan banyak para pejuang dari Kota Tasikmalaya yang gugur dan dimakamkan di tempat ini. Para pejuang yang dikuburkan di sini diantaranya ialah Dr. Soekarjo, yang diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah, para anggota tentara pelajar, dan Kiai Haji Zainal Mustafa. Namun sayang, atas permintaan pihak keluarga dari makam Kiai Haji Zainal Mustafa dipindahkan ke Sukamanah. Salah satu tokoh yang berjasa, Dr. Soekarjo, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia medis di Tasikmalaya, dan hingga saat ini masih dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumah Bangsa. Ya, diresmikannya kan tahun 51 ya, jadi mungkin Pak Dandim atau mungkin juga Pak Bupati dulu, bisa nggak tahu persis itu. Pokoknya ada tulisan di sana tanggal 17 Agustus tahun 1951 untuk ini berdiri ini, sekaligus mungkin diresmikan di sana. Yang mungkin dulu yang ini cuma di sini gitu. Ini kan dulunya yang punya ini tanah angkatan udara dulunya, karena ada di daerah kota mungkin, jadi ditukar sama yang di sana. Dulu itu kan ya masih itu kan katanya ditukar sama yang angkatan udara yang sekarang. Jadi ini angkatan darat, tapi kan tetap sekarang juga jadi kota itu juga. Ya dulunya kan itu. Bahkan ini ada berita mau dipindah, mau dijadikan unsil dulu tuh. Tapi mungkin biayanya terlalu besar, jadi kan di sana unsil. Tapi nggak jadi, sekarang malah diperbaiki ini terus. Semuanya ini 1027 orang. Campur angkatan udara, darat, angkatan laut, Polri, sipil juga ada. Yang dulu sipil tak dikenal juga ada. Di sini itu harus punya bintang gerilya atau bintang sewindu ataupun bintang sakti. Jadi biarpun jenderal nggak punya bintang itu nggak bisa masuk ke Taman Pahlawan. Walaupun kopra tapi ikut berjuang punya pasti. Nah, kan dulu mah gugur disebutnya kan dari perang. Kalau yang sekarang mah paling ditulisnya wafat karena meninggalnya di rumah atau di rumah sakit karena sakit, tapi dia ikut berjuang dulunya gitu. Makanya dia punya bintang. Sekarang mah paling yang punya bintang itu Nalaria sekarang mah itu kesetiaan ke pemerintah ya 8 tahun 16 sampai 24 tahun. Nah
Itu juga kalau diuruskan mah nggak punya pasti. Sekarang yang punya bintang Suwinu mah udah pada habis gitu. Kelahiran 25-an. Angkatan 45 mah udah habis sekarang, makanya ini terakhir kemarin. Jadi yang biru Maksudnya apa? itu angkatan udara kan kemarin ulang tahun. Jadi tabur bunganya mau ke rekan-rekannya dulu, nah sisanya baru ke yang lain gitu. Kalau yang merah dari Brigif, kalau yang kuning mah dari angkatan ya dari Polri sama angkatan udara hampir sama, banyak 34 orang. Kebanyakan angkatan darat. Sipil juga banyak dulu mah, ada perempuan juga ada. Paling di sini Pak Pasir Surya, Dr. Soekarjo di sini Oh, kan. ada juga. Iya, Dr. Soekarjo kan yang mendirikan rumah sakit kurang lebih selama 25 tahun kalau nggak salah. Belum ada, punya bukunya saya tapi hilang nggak tahu mana. Mas Karjo. Enggak, ini ada 3 rumah sakit tuh itu kalau nggak salah mas, yang di Gudang Uya tuh, terus di Bungur Sari, tapi yang ini yang terkenal. Rumahnya kan dulu mah di Dokar itu kan, memang rumahnya di sana dekat dekat kelurahan Tawang Sari, depan TP. Tahun 52 kan dia meninggalnya. Ini pengelolaan sama dinas sosial, yang mengelola cuma saya. Saya hanya suka nyapunya, nggak masuk minggu. Saya mah tiap hari di sini. Tua lah bilang kan apa. Saya udah 48 tahun lebih ngurus makam pahlawan. 49 tahun. Ulang tahun kayak ulang tahun angkatan udara, ulang tahun Brigif, ulang tahun ya 5 Oktober kan sebentar lagi ya, hari ABRI itu, terus hari pahlawan. Kemarin kalau 17 Agustus itu malam 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 17-nya. Jadi jam 12 malam itu penuh di sini. Tapi nggak tabur bunga, cuma ya renungan gitu. Paling bakar lilin satu nisan potong. Dulu mah satu, sampai ke sana. Sekarang mah cuma lokal ini aja yang dekat. Nggak tahu biayanya, nggak tahu anak-anaknya kan nggak diundang kemarin ke sini. Kurang tahu malam Pak. 17. Kurang tahu. Nggak di itu ya. Ada anak pramuka, nggak tahu dari SMA mana. Kurang lebih 40 orang kemarin ada ke sini malam 17. Dari kami terima kasih Pak. Salah satu bunga bangsa yang masih dikenang hingga saat ini ialah Dr. Soekarjo. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh besar dalam dunia medis di Tasikmalaya. Lahir di Keraton Surakarta pada tahun 1864. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran, beliau lebih memilih mengabdikan dirinya di dalam kesehatan masyarakat Tasikmalaya. Namanya mulai dikenal luas ketika pemerintah Hindia Belanda menunjuknya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Tasikmalaya, atau yang dulu dikenal sebagai Provinsial Ziekenhuis, dan mulai beroperasi pada 14 Juli 1925. Dr. Soekarjo tercatat sebagai dokter pribumi pertama yang mengabdi di Tasikmalaya. Pada saat itu, penyakit yang marak diderita oleh penduduk Tasik adalah penyakit kelamin, penyakit kulit, dan malaria. Asep, kenapa mukamu pucat sekali? Saya tidak tahu teh. Sejak sore malam saya begini, sudah lemas, tidak enak badan, gemetaran lagi. Kamu panas sekali, Asep. Sepertinya ini saya penyakit demam. Kalau begitu, marilah kita ke klinik Dr. Soekarjo sekarang.
Silakan berbaring. Dari kemarin malam badan saya panas, mas lemas juga. Apa kamu merasakan mual-mual? Baik, kalau begitu saya periksa dulu ya. Saya lihat kamu memiliki gejala malaria. Penyakit malaria itu diakibatkan dari nyamuk. Mungkin kamu bisa memperhatikan lagi lingkungan sekitarmu agar lebih bersih. Selanjutnya kamu bisa mengkonsumsi minyak. Nanti tolong berikan resepnya ya, berapa lebih tepat. Dr. Soekardjo juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan, ketika para pejuang Indonesia melawan tentara Nika, Dr. Soekardjo memimpin tim sukarelawan yang memberikan pertolongan medis kepada para pejuang yang terluka. Berkat jasa-jasanya, Dr. Soekardjo dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya dari pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan Piagam dan Bintang Brother in the Orde van the Netherlands Lu dari Hindia Belanda. Atas jasanya yang kian bermakna bagi warga Tasikmalaya, namanya diabdikan menjadi nama jalan yang membentang dari simpang Masjid Agung sampai pertigaan Cimulu, Jalan Dr. Soekardjo. Letak rumah dinasnya yang kini menjadi markas Stepback. Selain itu juga pada 2016, pemerintah kota Tasikmalaya mengabadikan nama RSUD sebagai nama direktur pertamanya, Dr. Soekardjo. Jangan lupa lah sama para pahlawan. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan.
sayangku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan, kasihku serahkan.